menghantam saya. Saya tidak akan bisa berbicara lagi. Saya seorang pendeta, tidak bisa berbicara. Modal pendeta berbicara, sekarang tidak bisa berbicara lagi. Berarti saya tidak bisa berkhotbah lagi. Saya tidak bisa kasih seminar, saya tidak bisa kasih KKR penyuluhan dan sebagainya. Lalu untuk makan harus dimasukkan selang lewat hidung atau lewat mulut. Lalu dibutuhkan waktu yang lama bagi saya untuk recover. Saya berdoa sama Tuhan, oh Tuhan, what a miserable life itu akan jadi. Tidak bisa bicara, saya akan mungkin jadi vegetables, ya, terbaring, tidak berdaya. Tapi puji Tuhan, apa yang dikatakan oleh dokter bukanlah kata final yang dikatakan oleh Allah. Saya tidak ingat apakah pernah pada suatu ketika saya tidak bisa berbicara. Sejak 8 tahun yang lalu sampai hari ini, Tuhan izinkan saya terus bisa berbicara. Saya terus ber-KKR, saya terus bikin seminar, berkhotbah. Puji Tuhan, saudara saksi mata, saksi hidup sekarang yang melihat bahwa saya masih bisa berbicara. Puji Tuhan. Dan tidak perlu ada selang-selang tube dimasukkan lewat hidung, lewat mulut bagi saya untuk makan. Saya bisa makan sendiri. Saya masih bisa berkeliling. Setelah saya kena stroke itu di tahun 2017, saya berkeliling seorang diri karena saya masih bekerja di General Conference. Saya terbang seorang diri 100.000 miles. Saudara bisa bayangkan saya berjalan transit sana, transit sini, terbang sampai Papua Nugini, Brasil, ke tempat-tempat yang jauh, dan Tuhan izinkan saya untuk bisa melakukan hal itu. Dan itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-Nya. Dan saya mau berterima kasih untuk dua keluarga yang sudah menyanyikan. Terus terang, saya ingin saya punya pengakuan. Tadi untuk beberapa menit lamanya saya berpikir saya tidak ada di gereja ini saat ini. Saya pikir saya sudah berada di surga karena saya dengarkan musik-musik surga yang merdu dari keluarga Onsu, keluarga Wijaya yang luar biasa, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, oleh karena orang tua biasanya suka bicara, jadi mohon maaf kalau khotbahnya agak sedikit panjang ya dari yang biasa. Mudah-mudahan saudara tidak kecewa untuk mendengarnya. Baik, ada lagi yang saya mau sampaikan. Sudah ya? Nah, jadi, saya ingin sayang itu apa yang dikatakan oleh Pendeta Sarjono tadi. Saya baru dengar ini tadi. Kalau saya tahu tadi malam, saya sudah masukkan gambar-gambar anak-anak, cucu, dan keluarga. Tapi tidak mengapa. Terima kasih Pendeta Sarjono yang sudah memberikan perkenalan yang sangat istimewa tadi. Ya, beliau ini juga penerus saya sebagai ketua daerah di Jawa Timur, sempat ketua conference ya. Di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah ya. Beliau seorang pendeta yang sangat berbakat, fasih berbicara. Juga saya bekerja sebagai chaplain rumah sakit Advent, tapi hanya 11 bulan sebelum saya menjadi ketua daerah Jawa Timur. Pendeta Sarjono juga chaplain di rumah sakit Advent. Jadi beliau ini ikut saya terus berjalan. Saya pindah ke Amerika, beliau ikut ke Amerika. Jadi saya merasa senang sekali karena perkenalan sudah diberikan. Kami mempunyai 4 orang anak, tidak ada anak laki-laki, semuanya anak perempuan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kepada saya 4 menantu laki-laki yang semuanya baik. Dan saya katakan kepada mereka, kamu bukan menantu, kamu anak saya, anak kandung saya. Jadi mereka senang karena dipanggil anak juga. Lalu walaupun tidak punya anak laki-laki, Tuhan sudah berkati kami dengan 10 orang cucu, 5 perempuan, 5 laki-laki.
Nama-namanya, inilah untungnya kalau istri ada di depan. Yang pertama Laura Misa, menikah dengan Bruce Sumendap. Kalau sudah kenal pendeta Hen Sumendap, itu saya punya besan. Dan mereka dikaruniakan oleh Tuhan 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Mereka bekerja di Ayas, Filipina sekarang. Putri kami yang kedua, Ide Emma Misa, menikah dengan seorang Filipina bernama JP Habaradas. Mereka tinggal di Kanada. Mereka dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak laki-laki yang sudah cukup dewasa. Lalu putri kami yang ketiga adalah Cheryl, ada di depan. Cheryl boleh bicara, berdiri dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal. Inilah Cheryl, ya dia memang lebih tinggi dari kami. Karena memang beliau Cheryl ini adalah kami punya anak bukan biological, tapi kami angkat resmi pakai pengadilan. Jadi ada hukumnya. Dan Tuhan telah berkati Cheryl dengan suami yang luar biasa, yaitu putra dari pendeta Noldi Sakul yang bernama David Sakul. David tadi saya lihat, mungkin ya, ibu dari Cheryl ini adalah kakak kandung istri saya. Jadi kami punya kekeluargaan kental sekali. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan 2 orang anak perempuan, Ina dan Kairi. Tadi mereka ada, tapi mungkin ada urusan yang lain. Kemudian putri kami yang keempat, Ellen, namanya sama dengan ibunya. Ellen, namanya panjang, Ellen Naomi Nancy Rose Misa. Karena waktu dia lahir, itulah proyek Bakti Wanita Advent sedunia yang pertama dibuat di Ngawi, Indonesia. Mereka cari di seluruh dunia ini di mana ada proyek percontohan untuk Bakti Wanita Advent. Lalu mereka mulai coba cari divisi Far Eastern Division. Dipilihlah Far Eastern Division. Setelah itu mereka cari di mana di Far Eastern Division. West Indonesia Union Mission. Lalu di West Indonesia Union Mission ini daerah yang mana? Jawa Timur. Kebetulan saya ketua daerah waktu itu. Wah, ini satu tantangan yang menyenangkan tentunya. Akhirnya kami pilih Ngawi dan dibuatlah puncak acara Ngawi itu KKR penutupan. Pembicaranya adalah Mrs. Nancy Rose, Direktur BWA sedunia. Rose Otis. Nah, waktu itu yang hadir Rose Otis dari General Conference, Nancy Basham dari Divisi Timur Jauh, kemudian Naomi Hendricks dari Uni Barat, dan istri saya menjadi Direktur BWA untuk Conference Jawa Timur. Jadi lahirlah putri kami yang keempat ini. Mau kasih nama apa? Ya sudah kasih nama BWA aja. Tapi kok masa namanya BWA? Kasih nama pimpinan-pimpinan BWA. Jadi dia dikasih nama Ellen, kayak mamanya, Naomi, Mrs. Hendricks, lalu Nancy, Dr. Nancy Basham dari divisi, Otis, Rose Otis dari General Conference. Tapi tidak ada nama 4. Jadi yang ketiga dan 4 digabung jadi satu. Jadi namanya Ellen, Naomi, Nancy Rose Misa. Dan Tuhan berkati dia dengan seorang suami yang luar biasa, tinggi ganteng, namanya Peter Hutauruk. Jadi halak kita, kalau ada halak kita di sini. Dan beliau adalah guru di Campion. Tolong berdiri, Pete. Ya, itu dia Peter. Kalau saudara-saudara mau kirim anak-anak ke Campion, bisa bertemu dengan Peter di sana. Saya kira sudah saya perkenalkan semua. Oh, ada 2 anak mereka, laki-laki yang pertama, kedua perempuan, lengkap. Jadi total cucu kami 10 laki-laki, 10 orang, 5 perempuan, 5 laki-laki. Puji Tuhan.
Jadi kalau orang halak kita ya, Pak Gotam ya, no, Timbul. Gutom ya. Timbul ya. Kalau orang Batak katanya anak dan cucu sudah lengkap, kalau mati tidak lagi ditaruh di dada tangannya, tapi bisa lurus. Jadi kalau saya nanti meninggal dunia, di peti mati saya nanti saya bisa berdiri, berbaring, tapi tangannya lurus. Ya, itu dia katanya halak kita, dari halak kita. Betul itu ya. Oke, hari ini judul pembicaraan saya adalah sudah keluar. Judul pembicaraan saya adalah hidup tanpa akhir. Kami tidak berembuk dengan penyanyi-penyanyi, tapi kok bisa semuanya seperti diatur Roh Kudus ya? Going home, pulang ke rumah. Semua kita dalam perjalanan pulang ke rumah yang kekal. Kemudian tadi oleh karena Yesus Kristus keluarga Wijaya, karena Yesus Kristus penebus kita, dialah yang memungkinkan bagi kita untuk pulang dan menikmati hidup yang kekal. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ada seorang bernama Kevin Aiken. Dia berasal dari Trumbull, Connecticut, di pantai timur Amerika. Dan dia ini berbicara di satu pemakaman. Dan di pemakaman itu dia berkata, "We are not living in a living world. We are living in a dying world." Kita tidak hidup di dunia orang hidup. Kita hidup di dunia orang yang sekarat, orang mati. Jadi di mana-mana saudara lihat, sekarang ini bermunculan berita kematian di sana sini. Facebook sekarang diwarnai dengan berita-berita kematian orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang masih muda dia. Bahkan ada seorang pemain badminton yang bertanding, sementara bertanding belum pernah terjadi selama ini. Umur 17 tahun, pemain dari Cina. Sementara bertanding, sengit-sengitnya bertanding, terjatuh, pingsan, dan tidak lama kemudian menyatakan meninggal dunia. Jadi dunia kita ini adalah satu dunia dari orang-orang yang sekarat, a dying world. Mengapa demikian? Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, kematian. Ini kematian di sini bukan hanya kematian pertama yang kita lihat terjadi di seputar kita. Ini kematian kekal. Kematian kedua, kematian yang tidak ada jaminan kebangkitan. Tetapi upah dosa ini adalah maut, kematian kekal. Kita akan nanti lihat akhirnya. Saya masih kasih titik. Artinya masih belum selesai. Kita akan selesaikan nanti. Jadi kita hidup di dunia orang yang sekarat. Saya punya satu kesukaan yang unik. Setiap kali saya melakukan perjalanan pergi ke negara-negara karena pekerjaan kami, keliling seluruh dunia, ada 216 negara di mana terdapat gereja Advent di dalamnya. Saya baru sempat mengunjungi 109 negara. Jadi setiap kali saya pergi ke satu tempat, saya selalu bertanya kepada saya punya counterpart, apakah di Uni atau di Visi, saya selalu tanyakan, apa ada kubur di kampungnya negara? Oh, plenty
variety of cemeteries, banyak kuburan. Saya bilang, boleh tolong bawa saya ke salah satu kubur-kubur yang banyak itu. Mau pilih yang mana? Saya katakan yang mana saja. Pokoknya namanya kuburan. Jadi mereka katakan, wah, you have a very unique hobby. Jadi dibawalah yang pertama. Terlalu banyak saya punya foto-foto kuburan, tapi saya pilih-pilih saja ya saat ini. Ini dibawa ke Paraguay. Mereka sebutnya Paraguay karena G dalam bahasa Spanyol tidak disebut silence. Jadi Paraguay, di Paraguay ini kubur. Jadi saya dibawa oleh salah satu pimpinan pemuda di sana, dan di kubur itu bermacam-macam. Ada satu nasib orang yang mati. Semua orang besar, orang miskin, orang kaya, orang papa, orang berkuasa, semua sama. Mereka hanya bisa mengisi satu tempat yang dalamnya 2 meter saja. Kecil. Walaupun tadinya dia orang berkuasa, tinggal di istana, punya wibawa, punya tampuk kepemimpinan, dan dihormat-hormat orang. Tapi begitu orang ini mati, tempatnya di bawah sana, di bawah tanah. Karena kita semua terbuat dari tanah. Kalau kita mati, kita akan kembali kepada tanah. Ini di Paraguay. Yang berikutnya, saya pergi ke Albania. Albania ini adalah tempat asal mula Mother Teresa. Ingat Bunda Teresa? Ya. Ini tempat dia di Albania. Ini pas selesai khotbah saya katakan, bawa saya ke kubur. Dibawalah saya ke kubur. Bisa kelihatan ya? Ya. Nah, yang berikut ini kubur di Slovenia. Slovenia ini asal mula dari istrinya Presiden Trump ya. Di sini malam harinya terang benderang karena ada acara ya, apalagi kalau disebut The Saints Day ya. Orang-orang itu pergi ke kubur-kubur. Mereka nyalakan lampu-lampu, jadi banyak lampu di sana. Mereka ingin untuk bersiarah melayat orang tua, anak atau keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Ini berikut ini di Arlington, di dekat Washington ya. Di kuburan ini ada kuburan Taman Pahlawan mereka, dan di sini dikuburkan Kennedy, John F. Kennedy dan istrinya. Dipasang di sana api abadi. Yang berikut ini orang tidak tahu bahwa ini kubur Taj Mahal di India. Ini adalah sebuah kubur dari seorang ratu yang dibangun oleh suaminya yang sangat mencintai dia. Istrinya ini yang mati memberikan kepada suaminya 14 anak. Jadi suaminya itu begitu cinta, begitu kehilangan. Lalu dia katakan, Mumtaz Mahal, saya akan bangun bagimu sebuah kubur yang terindah. Dan dia bangunkan Taj Mahal ini. Luar biasa, bangunan batu tualang yang sangat megah dan indah. Setelah itu saya dibawa ke Kolkata atau Calcutta. Di sana terdapat kubur dari Mother Teresa. Inilah kubur dari Mother Teresa yang tinggalkan kewarganegaraan Albania. Dia ingin menjadi warga negara India. Dia katakan, hati saya untuk India, cinta saya untuk masyarakat India, dan dia sangat dibesarkan di India. Yang berikutnya ini di Inggris, ini kuburan di Westminster Abbey. Disinilah orang-orang besar Inggris atau orang-orang terkenal yang dikuburkan di sana, raja-raja, permaisuri, putra mahkota dan sebagainya, orang-orang besar. Mereka dikuburkan di kubur ini. Semua ini pekuburan, tempat orang mati. Saya bawa saudara ke Martinique. Martinique ini di Kepulauan Karibia, tidak jauh dari Amerika, di bawah. Disinilah tempat kubur dari orang-orang besar Martinique.
Oke, kita maju cepat saja. Lalu di Galapagos, Ekuador. Di sini lahir itu teori evolusi dari Charles Darwin. Ternyata di sana ada kubur. Jadi tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak ada tempat kuburan. Artinya apa? Kematian ada di mana-mana, di seluruh muka bumi ini. Bumi kita ini benar-benar adalah tempat orang yang mati. Oke, saya sampai situ saja. Gambar-gambar kubur cukup banyak, bisa sampai sore saya tunjukkan. Tapi paling sedikit sekarang saudara disadarkan, ternyata kita tidak hidup di dunia orang yang hidup, tapi di dunia orang yang mati. Yang hidup-hidup ini sekali kelak nanti akan mati kalau tidak ada campur tangan Allah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa ada satu tempat di mana tidak ada kematian. Di mana tempat itu? Dari hasil keliling saya itu, saya dapati tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak ada orang mati. Kalau ada satu tempat di dunia ini yang saya temukan tidak ada orang menjadi tua, tidak ada orang yang mati, saya mau ajak saudara lewat khotbah ini, mari semua kita pindah ke sana. Karena tidak ada orang jadi tua. Akan muda terus ya saudara timbul. Kita akan muda terus dan tidak mati-mati. Tapi tidak ada, maaf. Jadi saya tidak bisa ajak kita ke sana. Saya ingin ajak saudara ke tempat yang berikut ini. Nah, Wahyu 21 ayat 4. Mungkin pendeta Sarjana keras suaranya, tolong bacakan. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Saudara lihat ada BIS, tulisan BIS. BIS itu adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, jadi ini bahasa yang lama. Saya senang bahasanya. Saudara lihat, ia akan menyeka. Pernah dengar kata menyeka? Itu zaman dulu ya. Menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan akibat dari kematian ini, atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Kita sementara berduka saat ini oleh karena salah seorang anggota keluarga kami, yaitu istri dari saudara Victor Sakun, meninggal dunia dan akan dimakamkan dalam minggu depan. Jadi dalam rangka itu pula kami akan tinggal agak lebih lama di Colorado. Di dunia ini ada kematian. Apakah itu keluarga kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita? Ada kematian. Tetapi Wahyu 2 harusnya 21 ayat 4 ya, betul, 21 ayat 4. BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Kematian tidak akan ada lagi. Pertanyaannya, di mana? Yesus berjanji, Bapak Pendeta Sarjana. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tadi saya katakan ada titik-titik, sekarang sudah diisi. Upah dosa ialah maut, tetapi kontrasnya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang mari kita baca janji yang Yesus berikan, dicatat di Yohanes pasal 14 mulai ayat yang pertama. Pak Sarjon. Jangan hatimu gelisah, kata Yesus kepada mereka. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Jangan kamu gelisah, jangan diberi hatimu terharu, jangan susah, jangan kecewa, jangan patah semangat. Itu nasihat Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jadi Yesus di sini menyamakan kedudukannya dengan Allah. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, karena dia sama dengan Allah, kedudukannya sama dengan Allah.
Lalu kita baca ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu, sekiranya itu tidak demikian. Wah, senang sekali. In my father's house are many mansions. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Seringkali mansion diterjemahkan sebagai apa? Rumah besar, istana. Saya mau tanya kepada saudara, mana lebih besar, rumah atau mansion? Mansion. Of course, mansion, kan? Tapi Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak mansions, ada banyak tempat tinggal. Apakah Yesus ini terlalu mengada-ada? Ya, rumah Bapa itu adalah semua wilayah kekuasaannya. Di wilayah kekuasaannya itu ada banyak tempat tinggal. Nanti kita akan simak baik-baik tentang hal ini. Ayat 3, benar. Sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Saya senang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian. Biasanya kalian ini kita tujukan pada orang yang sebaya dengan kita atau yang lebih rendah kedudukannya dengan kita. Yesus katakan, tempat untuk kalian, itu ditujukan untuk kalian, untuk saudara dan saya. Aku akan kembali dan menjemput kalian. Wah, luar biasa. Lebih akrab Yesus ingin menyebut kita keakraban itu. Sehingga di mana aku berada, kamu juga akan berada. Nah, kabar baik. Kalau tadi kabar buruk ya, bahwa kita hidup di dunia yang orang sekarang. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Dia tidak akan katakan di situ yang akan masuk di sana keluarga WWK, keluarga Nisa, siapa lagi? Keluarga Sarjono, keluarga Gultong, atau keluarga, sorry saya tidak bisa sebut semua nama. Yang lain tidak diberikan tempat. Semua diberikan tempat oleh Yesus, dan Dia akan datang untuk menjemput kita ke tempat di mana tidak akan ada lagi kematian. Nah, saudara tentu kenal orang ini. Kenal dia? John Lennon. John Lennon, salah satu penyanyi The Beatles. Dia menyanyikan lagu yang enak lagunya. Judulnya Imagine. Bayangkan. Imagine there's no heaven. Bayangkan tidak ada surga. Nah, dia ini adalah seorang ateis. Dia tidak percaya Allah. Dia tidak percaya surga. Dia tidak percaya neraka. Dia tidak percaya Alkitab. Dia katakan, it's easy if you try. Imagine there's no heaven. Tidak ada surga. Bayangkan. Mudah kamu untuk lakukan. Coba. No hell below us. Tidak ada neraka di bawah kita. Above us only sky. Hanya langit di atas. Imagine all the people living for today. Imagine. Dengan sedikitnya lagunya ini, tidak apa-apa, hanya supaya kita tahu bahwa lagu ini benar-benar ada, bukan saya karang-karang. No heaven.
Sampai di situ saja. Saudara lihat, bagi seorang ateis seperti John Lennon, surga hanyalah sebuah hayalan atau sebuah dongeng belaka saja. Tetapi bagi orang Kristen, kita orang Kristen, pengikut Kristus yang percaya Kristus, surga adalah satu tempat yang nyata, benar-benar ada, benar-benar eksis, ada, bukan dongengan belaka. Saya bisa buktikan kepada saudara lewat bahasan Sabat ini bahwa surga itu ada, benar-benar ada, bisa dibuktikan. Di mana kalau begitu surga itu? Tolong buktikan. Pendeta. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, ini harus diperbaiki sedikit ya terjemahannya. Orang itu, si penulis ini Rasul Paulus yang kata, aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu dia kasih tahu tentang dirinya. Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Bahasa Inggrisnya to the third heaven. Nah, sekarang mari kita lihat sedikit ya, belajar bahasa sedikit. Contoh terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Rice. Rice itu bisa diterjemahkan sebagai apa? Padi. Bisa juga diterjemahkan sebagai beras. Bisa juga diterjemahkan sebagai nasi. Kalau saya katakan gini, I eat rice. Terjemahnya begini, saya makan padi. Betul atau tidak? Salah. Betul, terjemahnya betul, tapi tidak tepat. Karena saya tidak makan padi. Yang makan padi itu kuda lumping. Ya. Ada di sini orang Colorado makan padi? Nggak ada. Lalu saya I plant rice. Terjemahnya saya menanam beras. Betul atau tidak? Salah. Betul, terjemahnya betul, tapi penggunaannya tidak tepat. Karena saya tidak tanam beras, saya tanam padi. Atau I eat rice, saya makan beras. Betul? Betul, terjemahnya betul, tapi tidak tepat penggunaannya. Saya makan nasi. Ya. Oke. Nah, untuk langit tadi dengan atau surga, bahasa aslinya bahasa Greek adalah Uranos. Uranos itu bisa diterjemahkan sky, langit, bisa juga diterjemahkan sebagai heaven, surga. Nah, dikatakan orang ini dibawa ke tingkat ketiga dari langit, to the third heaven, bukan dibawa ke surga tingkat 3 seperti terjemahan tadi, tetapi dia dibawa ke langit yang ketiga. Nah, itu terjemahan yang tepat. Oke, tolong sekarang baca ayat 4, pendeta. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ada apa di langit yang ketiga itu? Disebutkan oleh Paulus di ayat 4. Ada Firdaus. Dan di sana dia dengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi kalau begitu, di langit yang ketiga terdapat Firdaus, terdapat surga. Ya, terjemahan tadi saya sebutkan. Mari saya gambarkan dalam bentuk gambar. Ada 3 tingkatan langit. Langit ini Alkitab tidak katakan ada 5 atau 6 atau 7. Yang ada hanya berapa? 3. Ada langit yang ketiga disebut the first heaven, the atmosphere yang melingkupi bumi kita ini. Lalu langit yang kedua, the second heaven, itu ada tempat di mana bulan, matahari, bintang-bintang berada. Dan di langit yang ketiga itulah tahta Allah berada. Mari kita lihat langit yang pertama. Langit yang pertama itu terbagi dalam beberapa lapisan. Ada troposfer, stratosfera,
lalu ada mesosfera, termosfera, eksosfera. Ada kilometer yang tingginya. Kalau kapal terbang, kita sering terbang, itu troposfera. Itulah tempat kapal terbang kita terbang. Nah, ada seorang orang yang tidak punya jantung, kuat sekali jantungnya, namanya Felix Baumgarten. Dia tidak takut ketinggian. Saya takut ketinggian. Ada dari antara saudara yang takut ketinggian, takut berada di tempat yang tinggi. Wah, itulah saya. Saya paling takut. Tapi orang ini saya pikir tidak punya jantung yang tidak ada takutnya. Apa yang dia buat? Dia ini melompat dari salah satu lapisan tadi, melompat dengan kecepatan 1354,6 km per jam selama 4,20 menit. Saudara lihat, ini dia di bawah, tinggi, terbang ke lapisan troposfera. Stratosfera, sorry. Dia pakai gas helium, dia dibawa naik. Saya baru lihat filmnya aja sudah jantung saya berdebar kencang. Sekarang dia buka pintu, dia mau lompat. Bayangkan kecepatan dia lompat. Orang luar biasa. Itu di dunia yang fana. Tidak berani dia tanpa payung untuk terjun itu. Lalu orang yang paling lama tinggal di angkasa, seorang wanita, Christine Koch. 9 Februari 2020 dia kembali ke bumi setelah tinggal 1 tahun di atas sana, di ketinggian 800 km dari bumi. Yang ini lagi 2 orang astronot, mereka akan tinggal 110 hari di langit, tidak pulang-pulang ke bawah. Luar biasa. Kalau saya sudah mungkin belum sampai, udah mati ya. Nah, sekarang mari kita lihat langit yang pertama. Langit yang pertama itu ada apa di sana? Yang pertama, tempat burung-burung terbang. Ada ayatnya, Kejadian 1 ayat 20. Burung terbang di mana? Di langit pertama, tidak ada di langit kedua. Burung terbang. Itu juga tempat angin bertiup. Jadi kita bisa bermain layang-layang di langit yang pertama. Tidak bisa kita main layang-layang di langit yang kedua karena hampa udara. Tidak ada angin di sana. Tempat hujan turun. Jadi kemarin hujan, kita lihat itu terjadi di langit yang pertama. Ayatnya ada di sana. Tempat di mana salju turun. Banyak salju ya di Colorado, Ibu Sarjono. Ya, itu terjadi di langit yang pertama. Tidak ada di langit yang kedua. Tidak ada salju di sana. Tempat embun turun. Kalau pagi saudara bangun, rumput ada basah, ada dinangan-dinangan air ya, seperti permata, itu embun. Terjadi di langit yang pertama. Angin tofan terjadi di langit yang pertama. Typhoon, tornado, ya, apalagi itu, ya, hurricane dan sebagainya. Lalu langit yang pertama tempat di mana salju, maksud saya hujan, abu dan debu turun. Ayatnya ada di sana. Dan di langit yang pertama inilah
Colorado berada, Maryland berada, Aurora, Campion, dan sebagainya. Tempat di mana manusia hidup dan tinggal. Lalu sekarang kita pindah ke langit yang kedua. Langit yang kedua adalah tempat matahari, bintang-bintang, dan bulan berada. Ini langit kedua ini luas sekali, nanti kita lihat. Menurut gambar-gambar yang saya peroleh dari teleskop yang ada indah sekali langit ini, penuh dengan benda-benda langit yang sangat indah, elok. Nebula kepala kuda, nebula mata kucing, nebula alam. Ini isinya jutaan bintang di dalamnya. Ada nebula Trifid, nebula Rho Ophiuchi, Robia Helix, nebula Vela, nebula Orion, dan banyak lagi yang lain. Nah, pertanyaannya, kalau tadi langit pertama kita lihat luas-luasnya, tinggi-tinggiannya, paling tinggi 100.000 kilometer. Tapi sekarang bagaimana dengan luas langit kedua ini? Mari kita lihat isinya. Yang pertama yaitu bumi, matahari, dan planet-planet yang mengitarinya. Ini cucu saya baru 2 tahun pandai menghafal ini. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dan Pluto. Sayang dia tidak ada. Kalau itu saya suruh baca, dia bisa baca. Nah, saudara lihat, kalau ada 5 planet yang besarnya mirip-mirip. Contohnya di sini Earth, bumi, dengan Venus itu bumi lebih besar sedikit. Ada Mars, Mercury, Pluto. Nah, kalau di 5 kumpulan planet ini, bumi kita bisa bersombong karena dia yang paling besar di situ. Tapi sekarang mari kita lihat planet yang lain. Di mana bumi dibandingkan dengan Uranus, Neptune, lalu ini Jupiter. Uranus, Neptune, ya, Saturn, Jupiter. Lihat, sudah lihat mata bumi kita ini kecil sekali. Sekarang kalau dibandingkan dengan matahari kita, di mana bumi kita? Sudah lihat tuh panah, itu bumi kecil. Matahari ini kalau dia merupakan kantong persembahan yang kosong, ke dalamnya bisa dimasukkan 1.300.000 bumi sebesar bumi kita. Jadi matahari ini benda yang besar sekali. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Ini langit yang kedua. Galaksi yang pertama kita lihat, galaksi Bima Sakti. Di mana matahari tadi yang besar? Saudara kalau cari dia harus pakai kaca pembesar, baru kelihatan di mana dia berada. Inilah galaksi Bima Sakti atau Milky Way Galaxy. Berapa garis tengah galaksi Bima Sakti ini? Di dalamnya terdapat 100 miliar bintang. Nah, garis tengahnya itu ada yang bisa baca angka ini? Ribu, juta, miliar, triliun, kuadriliun. 925 kuadriliun kilometer. Jauh atau tidak itu? Oh, jauh sekali ya, sangat jauh. Kami dari Maryland kemarin 26 jam. Ya, hanya 1.700 miles. Kalau ini 925 kuadriliun kilometer. Nah, sekarang mari kita lihat lagi. Ada 100 miliar bintang di galaksi Bima Sakti ini, langit yang kedua. Lalu ada berapa banyak galaksi yang ada di alam semesta ini, di alam raya? Ada diperkirakan 100 miliar galaksi. Ada bintang yang besarnya 500 juta kali lebih besar dari matahari yang besar tadi itu. Nah, Pak Sarjo tolong bacakan Wahyu 21 ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud. Inilah fondasi dari kota Yerusalem baru yang kita akan tempati. Dan ini terdapat di langit yang kedua.
Sekarang kita pindah ya, langit kedua. Ini sekarang kita pindah ke langit ketiga. Di langit yang ketiga tempat tahta Allah berada. Nah, mungkin karena waktu kita tidak usah baca dulu Pak ya, tapi saudara boleh catat. Nah, Yesus katakan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Apakah saudara percaya ada banyak tempat tinggal? Ada banyak sekali. Tuhan sediakan tempat tinggal bagi umat yang percaya. Pertanyaannya, dari bahan bangunan apakah fondasi tanah di kota Yerusalem baru itu? Fondasinya ini dia, 12 batu permata. Kalau disimpulkan, saudara akan lihat semua batu permata yang indah-indah. Nah, Nyonya Ellen G. White, dia katakan waktu itu belum ada teleskop di zaman Nyonya White, tapi Tuhan sudah memberitahukan kepada Nyonya White. Dia katakan, the Lord gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. Lalu dia katakan, Tuhan telah memberikan kepada saya penglihatan tentang gerakan-gerakan getaran kuasa dari langit. Nah, saya pergi di Nomok maksudnya, di Sumatera ada Tomok ya, di pulau apa itu Samosir. Kalau di Korea Nomok. Di sini ada seorang dokter gigi Advent, dia sumbang kepada gereja kita teropong bintang besar sekali. Kami pergi ke sana dan saya melihat untuk pertama kali nebula Orion dengan bantuan Hubble Telescope dan juga ini European Extremely Large Telescope dengan aperture 39,3 meter, maka kita akan lihat Orion. Inilah ruang terbuka Orion. Menurut Nyonya White, kota suci Yerusalem akan turun lewat lubang terbuka ini. Nah, mari kita lihat apa warna-warni yang keluar dari lubang Orion ini, hasil pengamatan teleskop tadi. Tadi disebutkan batu jaspis. Nah, yang keluar cahaya dari Orion ini warnanya seperti batu jaspis. Itu ada contohnya. Ada batu nilam, keluar cahaya ini dari lubang Orion itu. Kemudian batu nira, ini warnanya demikian, keluar dari sana. Batu zamrud, warnanya hijau, warna ini keluar dari lubang Orion. Kemudian batu unam, warna yang sama, keluar ini diambil dari beberapa waktu yang berbeda-beda. Lalu ada batu unam, warnanya sedemikian, dan keluar juga warna itu dari lubang Orion. Batu sardis, batu ratna cempaka, saudara lihat, batu beryl, kemudian batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras. Saudara lihat, ini semua keluar dari lubang Orion. Menurut Nyonya White, Yerusalem baru akan turun lewat ruang terbuka itu. Batu lazuardi, kemudian batu kecubung, semua itu nampak, jadi kelihatan lewat itu. Jadi saya percaya kota Yerusalem baru itu akan turun dari sana, dan Tuhan perlihatkan warna-warni dari fondasi Yerusalem baru itu. Nah, melihat bukti-bukti ini menurut saudara, apakah kota Yerusalem itu benar-benar ada? Saya yakin, seyakin-yakinnya, mata saya sendiri melihatnya. Bagaimana dengan pintu gerbang kota itu? Dicatat saja, saya terangkan. Ke-12 pintu gerbang kota itu dari 12 mutiara. Nah, mutiara terbesar yang ditemukan di dunia ini ditemukan di Filipina. Beratnya 34 kg. Dan pada tanggal 1 Mei
2014 dilelang seharga $1.368.075, kalikan dengan kurs yang sekarang. Ini masih kurs lama. Menurut seorang ahli rancang bangunan, itu pintu gerbang Yerusalem baru itu supaya simetris dengan tinggi dinding dan sebagainya, maka satu pintu gerbang itu tingginya 75 meter dari satu butir mutiara. Jadi luar biasa. Nah, saudara lihat, ini warna mutiara. Yang keluar dari lubang Orion itu warna mutiara. Jadi gerbangnya pun nampak. Lalu bahan-bahan apakah yang dipakai membangun kota itu? Kota itu sendiri dari emas tulen. Nah, saudara lihat warna emas di situ, dan inilah warna yang keluar dari lubang Orion itu. Waktu saya ke Istanbul, saya pergi ke pasar. Di situ banyak orang jual emas. Saya sama sekali tidak tertarik dengan emas-emas ini. Kenapa? Saya katakan nanti saya akan injak-injak emas-emas ini. Jadi saya tidak tertarik untuk punya emas banyak-banyak. Kalau 1-2 gram bolehlah, tapi kalau sampai berton-ton, wah, nantilah tunggu di surga nanti. Tembok kota itu dari apa? Permata yaspis. Adakah di Colorado tembok yang terbuat dari permata yaspis? Harus ditempatkan penjaga-penjaga dengan kekuatan senjata yang hebat. Kenapa? Semua pencuri dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, akan datang untuk gali-gali itu dinding kota itu tadi. Siapa arsitek dari kota Yerusalem baru? Yesus sendiri. Dikatakan dasarnya direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi no zero defect. Tidak ada cacat sama sekali. Orang ada bangun rumah, saya pergi ke beberapa negara, ada rumah yang dibangun agak miring dan tidak boleh ditempati. Dilarang oleh pemerintah karena rumah itu akan rubuh. Maksudnya di dunia bisa saja orang bangun bangunan yang bisa cacat. Tapi kalau di dunia baru tidak ada cacat seperti itu. Allah yang membangunnya. Yesus adalah sebagai arsiteknya. Adakah cukup tempat di sana? Sudah kita buktikan tadi ada. Apakah ada malam di sana? Di ayat ini Wahyu 22 ayat 5, tidak akan ada lagi malam. Malam itu biasanya diasosiasikan dengan kejahatan. Pencuri mencuri di malam hari, perampok ya di malam hari. Tapi tidak ada malam di sana. Dan yang menjadi terangnya adalah Allah. Apakah ada kematian di sana? Nah, ini dia. Tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita. Tidak ada rasa sakit. No more death. Saya mau perkenalkan ini kompleks perumahan. Sudah tebak di mana kompleks ini? Ada yang pernah lihat kompleks ini? Di Colorado? Tidak pernah. Sharon tidak pernah lihat. Ini bukan kompleks orang hidup. Ini kompleks perumahan yang unik, terdapat di Manila, dan inilah Chinese Cemetery, kuburan Cina di Manila. Dan yang menarik, kompleks ini dikatakan di sini tidak boleh pakai video kamera dan dilarang berfoto-foto atau bikin video di sini. Yang menarik lagi, ditulis do not enter, jangan masuk. Siapa mau masuk? Orang hidup takut mau masuk ke dalam, orang mati tidak mau keluar. Tapi ditulis do not enter. Dan menarik, ini kompleks ini punya nama-nama jalan, nomor-nomor rumah. Tapi saudara jangan pernah tulis surat ke sana, karena saudara tidak akan terima balasan dari sana. Tidak ada internet connection di sana, tidak ada WhatsApp, ya, email dan sebagainya. Saudara boleh tulis, tapi tidak akan dibalas. Dan tidak ada doorbell.
Tidak ada apa namanya bahasa Indonesia? Doorbell. Itu tekan kalau mau ke rumah orang. Tidak ada. Siapa yang mau buka pintu? Tidak ada dapur yang menyala di sana. Tidak ada lampu. Jadi kalau malam gelap gulita. Kenapa? Orang mati tidak perlu lampu di sana. Tidak ada Amazon truk masuk di sana. Tidak ada kemacetan. Tidak ada tukang-tukang pedagang asongan. Tidak ada yang mau beli. Kenapa? Di sini tidak ada kemacetan. Yang tinggal di sini semuanya orang-orang yang sudah mati. Mau lihat siapa yang tinggal? Ini dia. Tinggal lihat foto-foto mereka saja. Dan orang di sana jor-joran. Jawa bilang, siapa yang lebih banyak duitnya? Ada yang bangun sampai 3 tingkat. Mereka bangun di situ ada AC, ada kamar, ada WC, kamar mandi. Bukan untuk orang yang mati, untuk orang yang keluarga yang datang bersiaran. Ini yang bertingkat 3 ini, wah mewah sekali. Pemiliknya bukan yang pakai kaos merah. Pemiliknya yang di belakang saya itu. Sekarang berapa lama kita akan tinggal hidup di sana? Ayat ini, Wahyu 22 ayat 5, kita akan tinggal selama-lamanya. Apa status kita? Status kita sebagai raja bersama dengan Tuhan. Di dunia ini, orang tertua menurut ensiklopedia namanya Li Qingyuan. Dia itu umurnya 256 tahun. Menikah 23 kali, ayah dari lebih 200 anak. Setelah itu dia mati. Tapi di dunia baru nanti tidak akan ada kematian. Nah, apakah ada cacat tubuh di sana? Kita jalan cepat ya. Yesaya 33 ayat 5 dan 6. Tidak usah dibaca begitu. Di sana orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh seperti saya akan lompat seperti rusa, mulut orang bisu bersorak-sorak. Ini di dunia baru nanti. Di dunia sekarang banyak orang buta, ya, tuli. Ada cerita ya lucu nih orang tuli. Satu suami dia lapor kepada dokter, dok, istri saya itu tuli berat. Jadi dokter katakan, coba kamu tes dulu istri kamu. Nanti kamu pulang, kamu tes berapa berat tulinya itu. Nanti lapor kepada saya obati. Jadi suami ini pulang, dia pulang ke rumah, dia lihat dari kejauhan kelihatan istrinya lagi masak di dapur. Jadi waktu begitu pintu dibuka, dia katakan, Hani, lagi masak apa kamu? Tidak ada jawaban. Wah, betul-betul tuli. Dia melangkah terus ke meja, ke kamar makan. Dia tanya, Hani, lagi masak apa? Tidak ada jawaban. Wah, berat tulinya ini. Jadi dia mendekat ke dapur. Dia tanya lagi, Hani, lagi masak apa? Tidak ada jawaban. Akhirnya dia datang di belakang istrinya. Dia tepuk pundak istrinya, dia kata, Hani lagi masak apa? Istrinya balik ke dia dan kata, saya sudah jawab 4 kali. Saya sedang masak sup. Rupanya yang berat tulinya siapa? Suaminya. Nah, begitulah di dunia ini banyak orang yang tuli. Lucu kalau dengar orang tuli bercakap-cakap. Ada satu kali satu bapak, dia tanya sama satu ibu lewat, mau kemana bu? Mau ke pasar, kata ibunya. Oh, saya kira mau ke pasar. Dia tidak nyambung. Tapi di dunia baru nanti telinga orang tuli akan semua terbuka. Kita akan dengar lagu-lagu pujian. Seorang Michael, istri, keluarga Onsu dengan jelas. Apakah masih ada terdapat binatang buas yang berbahaya di sana? Nah, ayat ini mengatakan serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput. Saudara lihat, binatang-binatang karnivora, pemakan daging, semuanya jadi vegetarian.
malah jadi apa itu yang paling Vegan. vegan. Semua jadi vegan. Bahkan sama-sama rumput. Ya, ini lembu dan beruang sama-sama makan rumput, anaknya sama-sama berbaring. Singa makan jerami seperti lembu. Ya. Dan anak yang baru lepas susu, cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bidudak. Tidak ada rasa takut. Saudara tahu yang saya ingin untuk pelihara nanti di dunia baru, cita. Saya paling suka cita. Itu anggun sekali cita itu. Kalau Ibu Sarjito suka apa? Meong. Ini jenis kucing juga ini, tapi besar. Dia kalau dipegang gini, wah takut. Sudah dibilang jangan injak kakinya, jangan injak ekornya. Begitu terinjak ekor atau perutnya, bukan kaki, perutnya, dia akan langsung membalik, dia akan tangkap kita dengan dia punya cakar, lepas kepala kita dari tubuh kita. Tapi di dunia baru, ini yang akan saya pilih jadi pet saya. Jadi kalau saudara nanti datang ke saya punya rumah di dunia baru, saudara akan lihat saya punya banyak pets, cita. Saudara tinggal pilih beruang kah, singa kah, gajah kah, apa saja. Nah, Tuhan sudah menyediakan tempat dan membayarnya lunas. Surga itu gratis. Saudara tidak perlu tabung uang untuk beli rumah di sana. Semua dikasih gratis. Siapa yang bayar? Sudah dibayar oleh darah Yesus Kristus tunai dengan darahnya. Ada seorang namanya Michael Faraday, bukan Michael Wijaya, Michael Faraday. Michael Faraday ini ilmuwan Inggris kondang di bidang elektromagnetisme, elektrochemistry. Sebelum dia meninggal, dia ditanya oleh wartawan, apa spekulasi Anda tentang hidup di balik kematian? Michael Faraday katakan, spekulasi? Saya tidak percaya kepada spekulasi. Saya percaya kepada kepastian. Saya tahu penebus saya, Yesus hidup. Dan karena dia hidup, saya juga akan hidup. Amen. Ada satu anak, laki-laki kecil, umur 7 tahun. Dia setiap bulan purnama, dia suka duduk di halaman rumah, lalu dia menatap ke langit. Lihat itu bulan, terkagum-kagum dia lihat bulan dan cahayanya. Satu kali mamanya datang dekat kepadanya. Anak ini bernama Neil. Neil, kenapa kalau kamu lihat bulan, kamu selalu terpesona? Apa yang ada di pikiran? Neil umur 7 tahun, dia katakan, Mama, cita-cita saya, sekali kelak nanti, saya akan pergi ke bulan. Saya akan menginjak bulan. Ya, Itu kata Armstrong. Neil. Dan saudara tahu, 32 tahun kemudian, Neil yang nama lengkapnya Neil Armstrong sudah menjadi seorang astronot. Dan dia membuat sejarah dunia yang terukir dengan tulisan emas, namanya Neil Armstrong, tanggal 20 Juli 1969. Waktu dia berumur 39 tahun, dialah menjadi manusia pertama yang menjejakkan kakinya di bulan. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rindu-rindukan, apa yang dia inginkan, tercapai sudah. Dia lihat, dia bukan hanya lihat bulan, dia jejakkan kaki di bulan, bahkan dia berjalan-jalan di bulan. Dan statementnya yang terkenal, dia katakan, this is one small step for man, one giant leap for mankind. Inilah satu langkah kecil bagi manusia, bagi saya, tapi ini adalah satu lompatan raksasa bagi kemanusiaan. Saudaraku, sekali kelak nanti kita akan memiliki lompatan raksasa menuju satu tempat di mana tidak akan ada lagi kematian. Tempat di mana kita, saudara dan saya, semua anak-anak kita, cucu kita
orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, semua anggota IUSDA Church ini, semua akan berada di sana, menginjak tempat itu, di mana jalan-jalannya terbuat dari emas, dan tinggal di rumah-rumah indah yang Tuhan sediakan bagi kita, tanpa bayar, karena Dia sudah bayar dengan lunas harganya, dengan darahnya sendiri di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, apa yang akan membuat kita betah tinggal di sana? Misalkan kepada saudara dikasih, Anda boleh tinggal di tempat ini, semua makanan gratis untuk selama-lamanya. Apa saja kebutuhan, semua saya berikan selama-lamanya. Tapi saudara tinggal di sana sendirian, tidak ada teman, saudara tinggal di sana. Bagaimana perasaan Pendeta Sarjono? Pendeta Sarjono sendiri di sana selama-lamanya, makanan, minuman, apa saja tersedia. Kira-kira selama-lamanya itu menjadi satu kenikmatan? Tentu tidak. Saudara membutuhkan teman. Saya punya teman waktu saya di Pasuruan. Nih, Bro Simon di Pasuruan Cina. Ya, namanya Suntoro. Masih ingat? Panggilannya Tori. Sebaya dengan saya SMP sama-sama. Kami teman bermain, kejar layangan, naik sepeda keliling Pasuruan, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan, pergi ke pantai dan ke berbagai tempat. Pokoknya semua kota Pasuruan habis kami dua jelajahi. Kalau lapar, kami pergi ke rumahnya. Mamanya sudah sediakan makanan. Atau kalau kami makan di jalan, ada es dawet. Terus naik sepeda, gantian itu mendayung. Kalau saya digonceng, saya dayung dari belakang. Waduh, kenangan indah Pasuruan dengan Tori. Setelah saya kerja tamat, saya jadi ketua daerah Jawa Timur. Wilayah kuasa saya salah satu Pasuruan. Waktu saya pergi ke Pasuruan, tidak seindah pengalaman saya dengan Tori. Ketemu dengan anggota-anggota, tapi tidak seindah pengalaman saya waktu kecil bersama dengan Tori. Saudaraku, di dunia baru nanti kita punya teman, Yesus Kristus. Kita akan bersama dengan Dia hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah bosan. Bayangkan, saudara lihat ada berapa ini Tori Pasuruan. Lihat ada berapa bintang yang ada. Tadi 100 miliar galaksi, rata-rata 100 miliar bintang. Kalikan 100 miliar kali 100 miliar, ribu, juta, miliar, triliun, kuadriliun, quintillion, sextillion. 10 sextillion bintang. Kita akan ajak Yesus pergi bintang ini. Oke, semua kita ikut pergi. Dan itu tidak akan habis-habis dikunjungi. Kalau semua 10 sextillion bintang ini sudah dikunjungi, ulang lagi berikutnya, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Bersama dengan Yesus, kita akan hidup dipenuhi dengan sukacita yang tidak akan pernah habis. Kita akan hidup terus dan terus hidup bersama dengan Yesus Kristus. Ke arah sana, saya ajak saudara dan saya, arahkan pikiran kita dan tujuan kita. Mari kita masuk ke dunia baru. Tuhan kiranya memberkati kita semua, adalah doa dan harapan saya siang ini.